Oke, sebelum video kita mulai, saya akan jelaskan apa keuntungan pakai askruk yang geser daun atau askruk full torsi atau torsi gila ini ya. Tentunya untuk motor kalian dengan spek yang gila, apalagi buat spek balap dengan kompresi yang tinggi, ini untuk memperkuat lontaran kompresi kalian ya. Tentunya dengan kompresi yang tinggi wajib pakai krek as dengan torsi yang gede untuk mengimbangi kompresi kalian atau piston kalian yang gede dan kompresi sangat tinggi. Oke, video saya lanjut. Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Review askruk Tiger bebasan full torsi ya. Yang kemarin-kemarin kan saya review tentang askruk 68 dan sebagainya, dan ini untuk askruk yang khusus untuk balap sudah lama ya saya nggak review. Yang terakhir itu saya review pesanan orang Jember, karena kebetulan saya tiap ada pemesanan askruk seperti ini biasanya khususnya untuk para teman-teman sesama mekanik, biasanya kalau saya nggak izin dulu sama ownernya atau yang punya, saya nggak berani review ya. Sebenarnya pesanan seperti ini tuh ada banyak askruk itu, tapi kita harus izin dulu sama yang punya, nggak enak nanti. Karena setiap bengkel atau mekanik itu kan punya privasi masing-masing ya. Itu sebabnya kadang saya nyebutnya mode senyap atau pesanan dari Mr. X ya, karena memang saya benar-benar jaga privasi orang. Karena kebetulan itu enggak semua lah, semua mekanik atau bengkel, kadang perorangan juga enggak mau kalau sebenarnya part mereka itu dibuatkan di sini atau di mana. Kalau saya sendiri sih menghargai privasi orang ya. Kebetulan ini tadi, oh ya sebelumnya terima kasih untuk bosnya ini yang dari Jawa Tengah, sudah diperbolehkan untuk review. Saya tadi sudah izin dan dikasih izin asal nggak sebutkan nama. Sama masnya yang mekanik orang Jawa Tengah ini tadi saya dikasih izin, terima kasih mas. Dan ini askruk yang mas pesen, moga-moga nanti mas nonton di YouTube saya, besok sudah bisa dikirim ini. Oke, lanjut. Untuk askruk yang di depan ini basicnya Honda Tiger, askruk Tiger T-Rev itu langkas tetap standar 62,2, standar bawaan Tiger. Terus geser daun seperti biasa, geser daun kanan dan kiri masing-masing 2 mili. Untuk di bagian dalam sini loh, dalam sini, pinggiran sini dan pinggir sini masing-masing 0,5 mili.
Kenapa dalam cuman bisa 0, mili, nggak bisa mentok, soalnya resiko ini ya, bersenggolan dengan stang shaker ini. Kalau stang ini pakai Siema 230 itu untuk langka tetap pakai langka standar tiger. Konon katanya masnya request untuk piston bebas ya, nih rencana katanya masnya mau pakai piston diameter 77 katanya di sana. Kalau diameter 77 dikali langka 62,2 kan hampir ketemu 300 cc ya. Mungkin ini untuk dibuat balap ikut kelas di truk 300 kelas 300 cc di truk itu ya. Nggak tahu entah buat liaran atau buat resmi, nggak tahu. Intinya kalau askruk segitu dengan piston askruk langka segitu dengan piston diameter segitu, kalau saya hitung tadi hampir menyentuh angka 300 cc. Kalau teman-teman mau hitung silakan dihitung pakai perhitungan cc seperti biasa. Dan untuk balan freeze seperti biasa, ini menyesuaikan dengan ukuran piston ya. Sorry kameranya kesenggol. Itu kenapa setiap ada pemesanan askruk di saya itu selalu saya tanya ukuran piston pakai berapa ya. Ya pengaruhnya di ini nanti kalau saya sudah proses askruknya, di balan piston sini dan di bagian sini. Di bagian sini itu maksudnya apa mas? Untuk ketebalan dan derajat, bukan geser torsi ya. Untuk ketebalan ini nanti derajatnya bisa disesuaikan berapa derajat. Balan ini kan bentuknya kayak sabit gitu, kayak setengah lingkaran. Itu nanti bisa digeser maju setengah derajat atau mundur setengah derajat. Itu sebabnya setiap ada pemesanan askruk selalu saya tanyakan mau pakai piston ukuran berapa. Ya memang pengaruh di balancer pastinya, dan kebutuhannya untuk balap jarak berapa. Touringan juga begitu, pasti saya tanyakan rencana mau pakai piston ukuran berapa, biar nanti sampai di tempat teman-teman itu bener-bener tinggal PNP atau tinggal pasang, kalian udah nggak perlu, insya Allah kalian nggak perlu bor-bor lagi di bagian balan, tinggal pasang, tinggal setting gitu aja. Tentunya dengan sesuai pengalaman saya ya. Nanti kalau ada minus di bagian balan sedikit ya mungkin kalian bisa merubah atau sedikit melubangi atau meng-freeze ini. Kalau bisa di freeze aja ya, jangan di lubang-lubang, sayang. Askruknya udah ganteng gini di lubang-lubang sayang, di freeze aja dikit gini. Mending ngalahin copot askruk atau copot setang. Kok copot askruk, copot setang di freeze lagi di tukang bobot gini untuk mengurangi bobot, terus dibalan lagi. Untuk detail ya seperti ini. Kalau bahan ini memang standar tiger, makanya kalau di GL kan biasanya ada lubang di sini ya, sedikit lubang bekasnya big pen ini memang tiger kemarin. Jadi dari tiger dipopok daun, disetruk ulang lagi. Kenapa harus disetruk ulang padahal langkah standarnya tiger sudah 62,2 ya. Kalau pemopokan full seperti ini kalau nggak disetruk ulang, biasanya itu si daun askruk ini dia itu ketarik las. Jadi kalau nggak dipopok ulang nggak bisa serapi ini, lasnya cuma di pinggiran atas ini, nggak sampai rapi seperti inilah. Kalau ini kan rapi, jadi harus disetruk ulang biar bisa rapi seperti ini. Terus kalau nggak disetruk ulang itu biasanya si daun askruk ini ketarik las saat proses pengelasan. Jadi waktu dipasang setang itu si daun itu apa ya, kalau bahasa Jawanya mulet, melintir. Kalau bahasa Indonesia mulet itu apa ya, memuai apa, intinya nggak mau senter askruk. Jadi kalau ketika dipasang itu senternya minta ampun susah. Jadi benar-benar ditutup semua lalu disetruk ulang lagi dengan langkah yang sama 62,2. Kalau pakai bahan MP bisa mas, ya bisa, sama aja sebenarnya, hitungnya harga juga sama seperti kayak
askruk MP seperti ini kan di stroke lama. Kalau askruk MP kan ada, askruk MP atau GL kan ada lubangnya ini, bekasnya big pen setang di bagian kanan nih loh. Nah ini bekasnya big pen setang. Kalau langkah standar MP kan 49,5 ya. Kalau saya salah harap komen di bawah. Tahu saya kan 49,5 sama dengan GL. Nah, kalau ciri-ciri itu askruk MP atau Tiger ya ini pasti meninggalkan bekas meskipun sudah di stroke. Oke, lanjut untuk spek apa askruk ini tadi. Mulai dari pertama ya, geser daun seperti ini. Kalau daun standarnya kan datar ya, nggak ada tonjolan ini nanti kalau dipasang bearingnya agak masuk ke dalam 2 mili lah. Untuk di crankcase harus dibubut seperti ini. Nah ini crankcase CB ya, biar untuk meyakinkan kalau semua motor di bengkel saya itu juga pakai askruk seperti ini. Ini crankcase CB masih kelihatan Coulter series ya, tapi ini pakai as panjang askruknya yang itu tadi langkah 68 itu. Ini juga proses lagi bangun. Nah kalau ini CB ya, CB 100E atau CBK2. Nah kalau melakukan penggeseran daun seperti ini ke samping, misalnya geser daun ke samping 2 mili ya, berarti otomatis si bagian rumah askruk ini juga dipapas 2 mili. Kalau gesernya 3 mili berarti ya dipapas 3 mili. Untuk lingkar gedenya ya samakan dengan diameter askruk ini, dilebihkan sedikit aja gitu. Silakan diukur besarnya daun askruk itu berapa, nanti request ke tukang bubut, ininya disekrap 2 mili kanan dan kiri. Supaya apa, kalau nggak disekrap seperti ini pastinya si askruk itu nggak bisa muter atau mentok di crankcase. Terus banyak lagi yang tanya, Mas, dibubut seperti itu di bagian crankcase apakah aman buat balap apalagi buat harian touring? Kalau saya membubut seperti ini alhamdulillah nggak cuman 1-2 motor ya, sudah puluhan motor, bahkan mungkin udah ratusan motor beserta yang orang-orang pesen atau kirim mesin paketin di sini itu. Alhamdulillah juga aman. Terus Mas, apakah nggak geter itu rumah askruknya udah ditipiskan? 2 mili itu nggak banyak Mas, biar saya perjelaskan ya. Kalau 2 mili itu nggak banyak. Terus untuk askruk stroke up, logikanya askruk stroke up itu getar itu bukan perkara stroke-nya tinggi atau crankcase dibobot atau gimana. Logikanya askruk stroke up itu semakin tinggi langkah stroke, RPM di motor itu juga semakin menurun. Seumpama standar di motor itu 6 kayak ini ya, standar di motor Mega Pro 49,5, kemudian di stroke up langkah 68 atau 70, pasti RPM di motor kalian juga itu juga menurun dan semakin minim getaran. Itu kenapa sekarang balap-balap jarak 500 itu mulai rame dengan langkah pendek ya, ini untuk mengejar RPM yang tinggi supaya dengan CDI bebas. Sekarang kan kalau buat truk kan rata-rata pakai CDI bebas dengan limiter yang ugal-ugalan itu, yang biasa seperti dipakai slap engine. Dia itu juga mengejar limit yang tinggi di RPM yang tinggi lah. Kalau buat touring jelas enakan yang stroke up tinggi. Kenapa kalau touring enak stroke up yang tinggi? Karena kalau spesifikasi askruk dengan stroke up yang tinggi itu, kalian itu nggak perlu RPM gede untuk mengejar lari motor di kecepatan tertentu ya. Jadi kalau bedanya kalau kalian pakai motor standar kan, kalian ingin
Sumpama jalan di jalan raya ingin kecepatan gigi 1 sampai 2, pengen sampai 40 atau 60 km atau 100 km, kalian kan kalau langkah standar harus gas sampai mentok, sampai motor gereng-gereng itu ya, atau gasnya udah mentok-mentok. Makanya itu belum tentu motor stroke up boros ya, itu tadi. Karena kalau kalian stroke-nya masih standar, kalian kan sering main di RPM tinggi. Sedangkan kalau motor kalian sudah stroke up, kalian nggak perlu RPM tinggi untuk mendapatkan kecepatan di atas rata-rata ya, atau kecepatan kalau di stroke standarnya, gas mentoknya kalau di mesin yang sudah stroke up cuman gas separuhnya, semisal begitu ya. Kalau teman-teman yang udah pakai motor stroke-an pasti paham apa yang saya maksud. Jadi kalau kalian pakai stroke standar, kalian kan pengen kecepatan sekian, semisal 80 kan kalian harus gas mentok. Kalau stroke up kan nggak mungkin, cuman gas separuh kalian sudah gigi 2 sudah bisa mencapai 80 km. Oke, demikian review spek, yaitu tadi ya, geser kanan kiri, geser daunnya kanan kiri, terus bagian tengah ini melingkar 0,5. Untuk balan free seperti biasa ya, nggak pakai yang bolong-bolong biar rapi lah. Tips supaya astro nggak geter ya, intinya seperti ini teman-teman. Hasil bubutannya rapi. Kalau di daerah sini kan sudah pakai CNC semua ya, kalau Jawa Timuran itu, khususnya di Surabaya Sidoarjo, kebanyakan stroke up itu proses finishing dan stroke up bagian big pen ini udah pakai CNC. Jadi jaminan presisi dan rapi, ganteng askruknya, jadi kelihatan rapi gitu. Nah, salah satu penyebab stroke geter itu adalah salah satunya ini proses penyenteran magnet kurang senter. Dan yang kedua pastinya lingkar daun ini pastinya ngaruh. Kenapa saya bilang gitu? Contohnya seperti kayak pelek kalian bengkong atau peang ya, kalian kendarai di kecepatan tertentu pasti geol-geol. Kalau pelek kalian senter, nggak peang atau nggak bengkong, nggak bekas kena lubang di jalan, itu pasti nggak geol-geol kalian mengendarai motor itu ya. Itu contoh simpel aja ya. Jadi kenapa saya mewajibkan bagian askruk harus rapi ya, itu sebabnya. Oke, buat mas yang punya askruk ini, terima kasih sudah dikasih izin untuk konten di channel saya. Untuk bos-bos yang lain kali satu-satu bos, jangan semua di privasi biar saya dapat konten. Maksudnya kalau ada pesanan si bos nanti bisa nama saya privasi seperti askruk yang ini, biar saya dapat konten 1-2 video gitu loh bos. Untuk masnya yang dari Jawa Tengah ini, terima kasih. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe pastinya. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng di bawah agar kalian tidak ketinggalan info video terbaru dari saya. Video saya tutup dari sini dulu. Terima kasih.